Bab 255. Setelah mendengar persetujuan Raya yang bersedia menikah dengan Raihan, Pak Damar langsung menanyai seluruh anggota keluarganya satu persatu terkait kapan dan bagaimana baiknya pelaksanaan pernikahan mereka setelah makan malam selesai berlangsung. Sayangnya, semuanya memberi jawaban yang sama. Menyerahkan keputusan seluruhnya pada Pak Damar, Raihan maupun Raya. Namun mereka tetap ingin mendukung penuh niatan salah satu anggota keluarga tersebut. Jadi gimana, Ray? Semua menyerahkannya padamu? Tanya Pak Damar sambil menatap Raihan. Kalau menurut kakek. Raihan malah balik bertanya, karena dari seluruh anggota keluarga, hanya Pak Damar yang belum memberi masukan. Kakek juga sama sebenarnya. Ingin menyerahkan keputusan apapun padamu dan calon istrimu. Karena nantinya, kalianlah yang akan menjalaninya. Hanya saja, kalau menurut kakek, jangan ditunda terlalu lama. Laksanakan secepat mungkin. Bulan depan juga bisa kayaknya. Jadi sebulan ini bisa mempersiapkan segalanya, usul Pak Damar. Pokoknya kamu tenang saja, Ray. Kamu fokus kuliah seperti biasa, gak perlu ikut repot-repot ngurusin persiapan pernikahan. Undangan, gedung, baju pengantin, semuanya biar kakek yang urus. Soalnya kakek punya kenalan owner wedding organizer terbaik di sini, lanjut Pak Damar antusias. Dalam bayangannya, pesta besar-besaran akan digelar dengan tamu undangan yang membludak. Apalagi acara itu adalah acara pernikahan terakhir dari cucu Adiputra. Nyatanya, semua itu berbeda dengan keinginan Raihan dan Raya. Maaf sebelumnya. Tapi kalau boleh, Ray ingin pelaksanaan pernikahan yang sederhana saja dulu. Cukup akad nikah yang dihadiri oleh keluarga saja. Kalau untuk resepsi, mungkin bisa dilaksanakan di lain waktu. Santai saja. Sambil nunggu Ray punya dananya dulu, ungkap Raihan penuh kehati-hatian. Kamu ini apaan, Ray? Kenapa harus nunggu punya dana dulu? Bukankah apa yang kakek miliki ini adalah milik cucu-cucu kakek juga? Yaitu kamu dan Davin. Kalian berdua berhak atas apapun yang kakek miliki saat ini, timpal Pak Damar buru-buru. Kamu tahu, sejak muda, kakek bekerja keras agar keluarga dan anak keturunan kakek bahagia dan hidup berkecukupan. Rasanya percuma perjuangan dan kerja keras kakek itu kalau anak keturunan kakek tidak bisa menikmatinya. Setidaknya dalam hal-hal baik dan bukan bermaksud berfoya-foya. Apalagi jika mengingat kalau ayahmu belum sempat menikmati hasil kerja keras kakek lebih lama. Bahkan pernikahannya pun dulu entah seperti apa. Jadi, kakek mohon, biarkan kakek menebus momen yang terlewatkan tersebut dengan pernikahanmu nanti, lanjut Pak Damar dengan sendu. Sebagai seorang orang tua, Pak Damar masih sangat diliputi penyesalan atas apa yang menimpa sang putra dulu. Di mana dia terlalu banyak melewatkan momen-momen bersejarah putranya tersebut. Salah satunya pernikahan juga kelahiran anggota keluarga baru yang tak lain Raihan. Maka tak heran, Pak Damar kini ingin menebus semua itu dengan hal-hal yang tak pernah putranya dulu alami. Salah satunya pernikahan impian. Apa yang kakekmu katakan benar, Ray. Lagi pula keluarga kita itu keluarga yang cukup terpandang. Jadi lebih baik laksanakan acara pernikahan yang bisa dihadiri banyak orang. Selain itu, semakin pernikahanmu diketahui. 2. Banyak orang, semakin sedikit fitnah yang akan datang. Kalau orang-orang belum mengetahui kamu dan Raya sudah menikah tapi sering sama-sama, nanti mereka memiliki pikiran jelek pada kalian. Ujung-ujungnya jadi fitnah dan berdampak buruk pada nama baik keluarga.
Davin yang semula ingin memberikan kebebasan penuh pada Raihan untuk rencana pernikahannya, akhirnya ikut memberikan masukan menurut pemikirannya sendiri dari berbagai sudut pandang. Raihan terdiam. Ia mencerna apa yang dikatakan Pak Damar juga Davin. Dan apa yang mereka sampaikan memang benar adanya. Atau begini saja. Untuk sementara, kita laksanakan akad nikahnya saja dulu. Sambil mencari waktu yang lebih senggang, baru nanti resepsi menyusul. Kalau memasuki libur semester mungkin. Jadi bisa langsung bulan madu sambil menikmati libur panjang. Pak Damar kembali memberi usulan. Kalau itu Umi setuju, tutur Umi Aminah. Ayu juga, Kek. Ayu ikut menyumbang suara. Aku juga. Davin mengacungkan tangannya seperti sedang mengabsen. Nah tuh, banyak yang setuju, Ray. Menurutmu gimana? Pak Damar kembali bertanya pada peran utama. Raihan sempat termenung sebentar. Lalu ia pun mengangguk pelan. Baiklah, 4 lawan 1. Ray ikut saja bagaimana baiknya menurut semuanya. Nah, gitu dong. Deal ya. Jadi besok tinggal atur tanggal pelaksanaan akad dengan keluarga calon besan. Sudah jadi besan kan? Pak Damar kebingungan sendiri hingga yang lain tergelak pelan mendengarnya. Diskusi malam ini sudah selesai. Silakan kembali ke aktivitas masing-masing. Kakek sih mau langsung ke kamar, istirahat, tutur Pak Damar mengakhiri pembicaraan serius mereka malam itu. Ayu buru-buru berdiri. Bersiap merapikan meja makan dan berniat langsung mencuci piring kotor. Tapi Umi Aminah langsung mencegahnya. Biarin, Mbak, biarin Umi yang beresin, kata Umi Aminah. Tapi, Umi, sudah gak apa-apa. Lebih baik langsung ke kamar. Sepertinya Via sudah mulai ngantuk mau tidur, potong Umi Aminah cepat. Apalagi mendengar suara bayi kecil itu sudah mulai merengek pelan. Baiklah. Ayu ke kamar dulu, ya. Mau menidurkan Via. Ayu berbalik canggung lalu mendorong stroller di mana sang putri berada. Diikuti Davin yang menyusul dari belakang. Sejujurnya Ayu sendiri tak enak membiarkan Umi Aminah membersihkan meja makan sendirian. Apalagi Umi Aminah bukanlah asisten rumah tangga di keluarga itu. Melainkan menantu yang sama-sama bagian dari anggota keluarga. Sudah gak apa-apa. Umi kan orangnya memang seperti itu dari dulu. Gak perlu gak enak. Davin yang mengerti keresahan sang istri, menenangkan istrinya itu agar tak kepikiran dan tak merasa tak enak. Ayu mengangguk pelan kemudian memasuki kamar. 3. Kamu mau kemana, Ray? Tanya Umi Aminah yang sedang membereskan meja makan dan menumpuk piring. Kotor. Gak kemana-mana, Umi. Paling di depan saja, jawab Raihan. Pergilah. Tapi jangan ke rumah Mbak Raya, gak enak ini sudah malam, timpal Umi Aminah mengingatkan. Meski putranya itu mengerti sedikit demi sedikit tentang ilmu agama, tapi hati yang sedang dimabuk asmara terkadang membuat lupa daratan. Iya, Umi. Ray di teras doang kok, cari angin, balas Raihan. Umi Aminah mengangguk. Jangan malam-malam tidurnya. Apalagi udara di sini lebih dingin. Iya, Umi. Raihan menyahut mengerti. Kemudian berjalan meninggalkan ruangan makan menuju luar. Begitu membuka pintu, hawa dingin langsung menyapa kulitnya. Membuat Raihan sempat mengusap kedua lengan yang hanya berbalut kaos pendek. Namun udara dingin bukanlah penghalang untuknya menikmati malam.
Apalagi langit malam ini begitu cerah dengan banyaknya bintang bertaburan. Di bawah pohon tempat ternyaman dirinya jika sedang ada di sana, Raihan duduk. Menatap ke arah gerbang yang tertutup rapat. Sesekali menengadah ke atas lalu berpindah lagi ke gerbang. Berharap tiba-tiba terbuka dan Raya muncul di sana. Nyatanya, setelah hampir setengah jam lamanya, yang dinantinya itu tak kunjung muncul. Raihan pun merogoh ponselnya lalu mengetik sesuatu. Cantik sekali langit malam ini. Sayang berasa kurang lengkap kalau gak ditemani kamu, Dek. Padahal kalau kamu ada di sini, cantiknya bisa ngalahin langit di atas sana. Raihan mengambil foto langit dan menambahkan kata-kata di atas pada pesan yang dikirimnya untuk Raya. Dengan berkirim pesan, setidaknya rindu yang tak pernah benar-benar tertuntaskan itu bisa sedikit terobati. Tangan Raihan langsung menyambar ponselnya saat benda pipi itu bersuara. Membuka pesan balasan dari Raya. Aku gak keluar, Kak, gak enak sudah malam. Lagi pula, aku gak punya alasan untuk tiba-tiba datang ke sana. Besok pagi aja ya ketemunya. Raihan mengulum senyum lalu kembali mengetik balasan. Baiklah gak apa-apa. Istirahat saja, ya. Jangan tidur malam-malam, karena calon pengantin gak boleh kecapean. Belum juga ditentukan kapan tanggalnya. Jadi, masih bisa kayaknya begadang sesekali. Raihan tersenyum melihat emot nyengir di akhir pesan dari Raya. Ia kembali bersiap mengetik balasan saat sebuah suara terdengar jelas di telinganya. Bajigur. Bajigur. Bajigur hangat, kacang 9 rebus hangat, singkong rebus hangat. Semua yang hangat-hangat ada di sini. Raihan langsung bangun dari duduknya. Ia berjalan menuju gerbang untuk membeli bajigur tersebut. 4. Bajigur, Kang, tuturnya pada lelaki parubaya yang mendorong gerobak berukuran lumayan besar. Alhamdulillah. Mau berapa? Tanya sang penjual. Raihan terdiam sebentar untuk menghitung berapa banyak yang ingin dibelinya. Ia mengabsen satu persatu nama orang-orang yang berada di rumah Ayu juga di rumah Pak Lukman. Tak ketinggalan penjaga rumah juga. 10 saja, Kang. Sama cemilan lainnya sekalian. Campur saja, jawab Raihan. Penjual bajigur mengangguk antusias lalu membuatkan pesanan dengan cekatan. Setelah selesai, memasukkan semua ke dalam kantong plastik dan dibagi 2 kantong. Ini silakan. Penjual menyerahkan kantong plastik itu pada Raihan sekaligus menyebutkan totalnya. Makasih ya, Kang. Kembaliannya ambil saja. Timpal Raihan sembari menyerahkan uang. Penjual bajigur tersebut mengucapkan terima kasih dengan senyum sumringah. Kemudian melanjutkan langkahnya sambil mendorong gerobak menyusuri tepian jalan. Raihan sendiri kembali menuju gerbang. Pak bajigur dulu, enak dingin-dingin gini. Raihan meletakkan satu bungkus bajigur dan cemilan lain di pos penjaga. Ia pun sekalian menitipkan bungkusan lain. Keluar sebentar bisa, Dek. Raihan mengirim pesan pada Raya. Menunggu balasan dari Raya sambil menatap ke arah teras rumah tersebut. Mau apa, Kak? Aku sudah di kamar ini loh. Balas Raya. Baru saja Raihan ingin kembali membalas, Raya keburu terlihat di teras. Ia pun mengulum senyum penuh kebahagiaan. Meraih satu bungkusan plastik lalu berjalan menuju teras rumah Raya. Hai,
Sapa Raihan bersemangat karena akhirnya keinginannya untuk bertemu dulu sebelum tidur bisa terlaksana. Hai juga, balas Raya malu-malu. Kenapa? Aku udah siap-siap tidur ini. Udah ganti kostum juga, tanya Raya kikuk karena kini hanya mengenakan piyama lengan panjang bermotif Hello Kitty. Gak apa-apa, tetap cantik. Imut-imut malah, puji Raihan dengan senyum lebar malu-malu. Sementara Raya langsung menunduk menyembunyikan semburat merah di kedua pipinya. Aku mau kasihkan ini. Kebetulan barusan ada yang lewat. Raihan menyerahkan bungkusan yang dijinjingnya pada Raya. Ya Allah, Kak, repot-repot segala. Makasih, ya, balas Raya tak enak. Gak repot. Justru karena ini, akhirnya aku punya alasan untuk menemuimu dan melihatmu sebelum tidur, aku Raihan sejujurnya. Raya kembali mengulum senyum malu-malu. Sepasang pipinya semakin memerah dan memanas. 5. Sudah ketemukan. Sudah lihatkan. Udah Gi, ke rumah lagi. Gak enak ada yang lihat, tutur Raya. Sejujurnya ia masih ingin berlama-lama dengan Raihan, namun karena keadaan siang dan malam berbeda, ia pun menahannya. Tak ingin mendengar kabar miring yang tidak-tidak. Baiklah. Selamat malam. Selamat istirahat, timpal Raihan. Malam juga, balas Raya. Bye. Raihan melambaikan tangannya sekilas sebelum akhirnya berbalik dan berjalan menuju rumah sebelah. Kepalanya sesekali menoleh lagi ke arah teras di mana Raya masih berdiri di sana. Ia kembali melambaikan tangan pada Raya sebelum akhirnya memasuki gerbang rumah sebelah dengan penuh senyuman. Berjalan menuju rumah dengan menenteng bungkusan tadi. Seumur hidup, baru kali ini Raya merasakan jatuh cinta seperti ini. Jatuh cinta hingga perasaannya tak karuan. Bahkan saat sedang tertidur pun berkali-kali terbangun karena hati yang tiba-tiba berdebar. Gini amat rasanya jatuh cinta. Makan hambar, gak makan lapar. Tidur gak nyenyak, gak tidur ngantuk. Bawaannya ingat dia mulu, gumam Raya sambil senyum-senyum sendiri. Lah meraih ponsel, melihat jam yang ternyata sudah sangat larut. Astagfirullah, tidur Raya, tidur. Dia berbicara sendiri. Menarik selimut hingga membungkus seluruh badannya, kemudian memeluk Gevling dengan senyum yang masih terukir. Mencoba memejamkan mata meski bayangan si dia terus-terusan muncul mengganggu pikiran. Tak heran, tidurnya semalam terasa sangat sebentar. Tapi pagi ini tetap harus bangun sedari subuh untuk mendirikan salat lalu membantu Bu Rati di dapur. Ibu sudah bilang sama Ayu, biar keluarga suaminya nanti sarapan di sini. Apalagi mereka hari ini pulang, tutur Bu Rati pada Raya. Sebentar lagi keluarga itu jadi keluargamu juga. Pintar-pintar mengambil hati calon mertua, lanjut Bu Rati. Lagi-lagi Raya hanya bisa mengangguk meski ia sendiri tak tahu harus melakukan apa. Tangannya cekatan membolak-balik orek tempe di atas wajan. Ini mau bikin nasi kuning ya, Bu? Tanya Raya. Iya, buat sarapan yang simpel saja. Nasi kuning pakai telur dadar, goreng ayam, orek tempe, kerupuk, jangan lupa sambal sama lalapannya, jawab Bu Rati. Jam 7 pagi, semua sudah terhidang di atas meja. Raya bergegas mengerjakan pekerjaan rumah lain yang belum sepenuhnya tersentuh Riri karena Siva keburu bangun. Setengah 8 pagi, barulah dia buru-buru mandi dan bersiap untuk kembali bertemu dengan Raihan dan seluruh keluarga. Hatinya kembali bergemuruh mengingat mungkin saat ini akan dibahas rencana pernikahan mereka.
Rencana pernikahan yang sangat mengejutkan untuk Raya. Belum selesai berdandan, suara riuh dari ruang depan sudah terdengar. Jantung Raya semakin berdebar kencang dengan perasaan tegang kembali menyelimuti hati. 6. Rileks, Raya. Tenang. Raya menarik napas panjang berkali-kali lalu mengembuskannya perlahan. 10 menit kemudian, dia sudah rapi dengan jilbab warna candi dan baju berwarna salim. Membuatnya terlihat lebih cerah dan terkesan ceria. Raya pun memberanikan keluar dari kamarnya sambil menunduk dengan perasaan tak karuan. Raihan yang sedari kedatangannya ke rumah itu terus celingukan mencari-cari keberadaan Raya, akhirnya tersenyum mereka melihat kemunculan calon istrinya itu. Itu dia Raya. Dia sedikit terlambat karena sibuk sejak subuh, bantu-bantu masak di dapur sama membereskan rumah. Dia anak yang rajin memang, puji Bu Rati membanggakan sang anak tiri. Itulah yang dimaksud dengan pintar-pintar mengambil hati calon mertua. Sementara Raya sendiri langsung duduk di samping Riri. Menganggukkan kepala sopan sambil tersenyum menatapku seluruh orang yang ada. Padahal sebelum-sebelumnya, Raya sudah kenal baik dengan keluarga Adiputra. Sudah terbiasa bersama juga. Tapi kali ini terasa lebih canggung dan tegang daripada sebelum-sebelumnya. Tentu karena kali ini kondisinya berbeda. Minimal ngediplah, Ray, kelakar Davin sambil mengibaskan pelan tangannya di depan mata Raihan yang memang sejak tadi terus memandangi calon istrinya itu. Raihan tersenyum salah tingkah. Sementara yang lain langsung tergelak bersama. Membuat Raya semakin malu dengan pipi merona. Mau langsung sarapan sekarang. Sudah jam 8 pagi, tawar Bu Rati. Sebenarnya, kami ingin membahas tentang pernikahan Raya dan Raihan dulu. Biar sarapannya sudah lega gitu maksudnya, gak ada ganjalan lagi, timpal Pak Damar yang selalu jadi perwakilan keluarga untuk bersuara. Kalau untuk hal itu, kami dari pihak keluarga calon mempelai istri, menyerahkan sepenuhnya pada keluarga calon besan. Kami ikut bagaimana baiknya, timpal Pak Lukman sebagai wali Raya. Baiklah kalau seperti itu. Saya sudah ngobrol-ngobrol dengan Raihan semalam, Raihan sendiri meminta untuk buru-buru sesuai keinginan keluarga. Jadi, bagaimana kalau bulan depan kita laksanakan akad nikah dulu sambil mencari waktu yang tepat untuk menggelar resepsi nantinya, tutur Pak Damar sambil menatap Raya. Raya yang sebelumnya sudah memantapkan hati untuk setuju dengan apapun keputusan keluarga Raihan akhirnya mengangguk malu-malu. Insya Allah Raya siap, jawabnya sambil menunduk. Alhamdulillah. Pelaksanaannya bulan depan di hari Minggu pertama. Di Alia. Pak Damar kembali. Mengulang. Iya. Raya mengangguk kembali dengan perasaan bahagia yang membuncah. Antara percaya dan tidak, sebentar lagi dia akan jadi seorang istri dari lelaki yang begitu dicintainya selama ini. Ray. Pak Damar melirik Raihan memberi kode pada cucunya tersebut. Raihan mengangguk pelan kemudian menarik napas panjang diam-diam, mengatur debaran jantungnya. 7. Yang terasa berlompatan. Setelah itu dia berdiri kemudian melangkah tegap dan berhenti tepat di hadapan Raya. Kak. Raya yang semula menunduk langsung mengangkat kepala dengan terkesiap. Apalagi saat Raihan berjongkok di hadapannya sembari membuka kotak cincin berwarna merah. Dia meraih cincin itu dari dalam kotak kemudian mengulurkannya ke hadapan Raya. Anggap saja ini sebagai cincin pengikat sebelum aku mengikatmu dengan ikatan halal di depan penghulu nanti. Terima ya, Dek. Tutur Raihan lantang sambil menatap Raya lekat. Raya langsung menutup mulutnya dengan ekspresi terkejut, bahagia, terharu, semuanya bercampur menjadi satu.
Air matanya bahkan langsung menetes akibat rasa bahagia yang tak lagi bisa dikendalikan. Raya mengangguk dengan bulir bening yang kembali menetes di pipinya. Kemudian dia mengulurkan tangannya pada Raihan yang masih memegangi cincin putih bermata satu tersebut. Bismillah, gumam Raihan pelan kemudian memakaikan cincin tersebut di jari manis Raya. Tangannya sama sekali tak menyentuh tangan Raya tapi desiran hebat langsung dirasakan hatinya. Apalagi jarak keduanya begitu berdekatan. Cincinnya cantik, secantik yang memakainya. Tutur Raihan tersenyum haru melihat cincin itu akhirnya bertengger manis di jari wanita yang dicintainya. Raya tersenyum malu-malu diikuti air mata yang masih saja menetes di pipinya. Karena kebahagiaan itu sungguh tak pernah terbayang sebelumnya. Rei, mundur, Rei. Sudah. Cincinnya sudah dipasang. Nanti kebablasan. Kelakar Pak Damar melihat sang cucu masih berlutut di hadapan Raya dengan jarak yang teramat dekat. Suasana pun riuh dengan gelak tawa para keluarga melihat tingkah sepasang muda-mudi yang malu-malu dan semakin salah tingkah itu. Apalagi saat Raihan berdiri sambil garuk-garuk tengkuk dengan kikuk. 8. Selesai penentuan waktu akad nikah yang akan dilaksanakan, seluruh keluarga pun melangsungkan sarapan bersama-sama. Menambah keakraban dan kedekatan yang sebelumnya sudah terjalin dan tentu akan semakin erat lagi dengan bersatunya Raya juga Raihan. Raya yang masih berdebar-debar akibat penyematan cincin tadi oleh Raihan, terus saja memperhatikan cincin indah bermata satu tersebut. Segala rasa teralihkan ke sana termasuk rasa lapar yang tiba-tiba menguap begitu saja. Raihan sendiri tak berbeda jauh dengan Raya. Dia merasa masih belum percaya kalau dia sanggup melakukan hal seperti itu. Padahal sebelum-sebelumnya, dia selalu bersikap dingin dan datar. Tak ada pengalaman untuk hal yang berhubungan dengan cinta-cintaan. Dia terus saja mengulum senyum sambil mengaduk nasi dalam piringnya. Sesekali menyuap meski tak ada selera. Ujung matanya terkadang diam-diam melirik pada Raya yang duduk berseberangan. Tak jarang, mata keduanya tiba-tiba beradu pandang dan kembali menimbulkan kecanggungan. Lalu sama-sama melempar senyum dan kemudian menunduk lagi. Kakek, Rei harus apa untuk menunjukkan rasa cinta dan kesungguhan Rei pada Mbak Raya? Maksud Rei, biar Mbak Raya yakin kalau Rei mencintainya. Malam setelah Pak Damar meminta Raihan untuk buru-buru menikahi Raya kala itu, Raihan memberanikan diri curhat pada sang kakek. Meski usia Pak Damar tak lagi muda, tapi dia pun tentunya pernah mengalami masa muda puluhan tahun ke belakang silam. Pak Damar tersenyum merekah. Dia menepuk pundak Raihan yang duduk di sebelahnya. Dia senang karena sang cucu menjadikan dirinya tempat mencurahkan perasaan hingga bisa memberi masukan yang tepat. Kamu tahu, perempuan itu suka sekali pada laki-laki yang full effort. Kesungguhannya itu gak main-main gitu loh. Gak suka yang pelin-pelan dan angin-anginan. Angin-anginan itu maksudnya sikapnya berubah-ubah. Hari ini terlihat seperti suka, tapi besoknya seperti tak suka. Hari ini seperti cinta, tapi besoknya tidak. Wanita itu selalu menyukai kepastian tapi tidak pernah berani untuk memintanya langsung. Kitalah sebagai laki-laki yang harus menunjukkan kepastian itu. Mereka selalu butuh diyakinkan, dengan perkataan, dengan sikap, dengan tingkah laku. Dan itu harus konsisten. Sekali saja kita menunjukkan sikap berbeda, dia akan meragukan cinta yang ditawarkan, ungkap Pak Damar. Kalau kamu memang benar-benar mencintai Raya dan sudah yakin dengan pilihan hatimu, perlakukan dia lebih istimewa dibanding wanita lain. Tunjukkan rasa cintamu dengan sikap yang lebih hangat,
Lebih gentle, lebih berani mengakui perasaan dan tidak perlu gengsi-gengsian. Malu wajar, apalagi ini kali pertama kamu merasakan jatuh cinta. Tapi rasa malu itu jangan sampai membuat Raya meragukan cintamu untuknya, lanjut Pak Damar. Tapi Kek, Ray kan belum pengalaman. Masih bingung juga nanti harus bersikap. Takut salah, timpal Raihan penuh kekhawatiran. Cinta itu gak perlu pengalaman. Karena cinta itu menyangkut hati. Dan hatimu sendiri nanti yang akan menuntun dirimu harus bersikap seperti apa pada wanita yang dicintaimu. Dinginkah atau hangatkah? Kakukah atau romantiskah? Malu-malukah atau gentelkah? Gak perlu khawatir dan takut salah. Asalkan gak melanggar koridor norma dan agama, lakukan saja, timpal Pak Damar.